Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Fakta, nenek 59 tahun diusir dan diludahi anak kandung. Dulu orang mampu tapi tega melupakan anak. Kasus pengusiran ibu yang dilakukan oleh anak kandung kembali terjadi. Kali ini hal tersebut dialami oleh Sumarsih, 59 tahun, yang sebelumnya tinggal bersama sang anak, menantu dan cucunya di daerah Bonorejo, RT 04 RW 17 Nusukan, Solo. Kisah Sumarsih menjadi viral lantaran dibagikan di laman sosial media milik Sandy Kristiana. Dari unggahan Sandy Kristiana diketahui jika Sumarsih telah diusir oleh anak dan menantunya. Hingga akhirnya Sumarsih terpaksa tinggal di emperan atau teras sebuah rumah kosong di sekitar tempat tinggalnya. Dikutip dari tribunsolo.com, Sandy Kristiana mengatakan Sumarsih sudah tinggal di tempat tersebut cukup lama. Ibu sepuh tadi sebenarnya sudah tinggal di sana, di emperan rumah, berhari-hari atau mungkin berminggu-minggu karena anak dan menantu mengusirnya, ucap Sandy kepada tribunsolo.com Rabu 4 Desember 2019. Bahkan diceritakan oleh Sandy, Sumarsih sempat mengalami perlakuan kurang menyenangkan dari sang anak dan menantu. Selain diludahi, pakaian Sumarsih bahkan dikencingi dan dilempari kerikil oleh para cucunya. Cucunya disuruh juga meludahi neneknya supaya segera pergi. Kadang-kadang pakaiannya juga dikencingi, terang Sandy. Sandy mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita yang didengar teman-temannya yang tinggal di daerah Bonorejo. Teman-teman di wedangan cerita pakaiannya itu juga dikencingi sama cucunya. Terus juga pernah dilempari batu-batu kecil, tutur Sandy. Pakaian-pakaiannya juga dibuang-buangi. Ibunya pergi terus kembali lagi ke situ. Pakaiannya dibuang lagi, balik lagi dibuang lagi, lanjutnya. Selain itu diceritakan oleh Sandy untuk bertahan hidup Sumarsih mengandalkan uluran tangan dari para tetangga. Namun jika para tetangga ketahuan memberi makan, sang anak akan memarahinya. Penjual hik warung sate kere sampai kasihan sama ibu itu, kemudian sembunyi-sembunyi memberi makan saat ketahuan anak dan menantunya dimarahi, tanda Sandy. Kepedulian warga Bonorejo dibuktikan dengan inisiatif membawa Sumarsih ke tempat perawatan. Saya pergi ke Wedangan Dodo pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, berbicara soal membawa Sumarsih ke sana. Kemudian mereka sepakat membawa ke sana, ujar Sandy kepada tribunsolo.com Rabu 4 Desember 2019. Sumarsih kemudian dijemput oleh tim dari Gria Palang Merah Indonesia Peduli PMI Peduli Mojosongo Solo. Tim yang tiba di lokasi langsung memeriksa kesehatan dan menghibur Sumarsih. Datang ke lokasi periksa kesehatan, langsung dihibur, dipeluk-peluk, dikuatkan, ditanyai mau tidak tinggal di sana. Kemudian ibunya tanya, mau ngapain di sana? Boleh bantu-bantu masak? Kemudian ibunya langsung mengiyakan, terus nangis, tutur Sandy. Sandy menuturkan anak Sumarsih kemungkinan tahu ibunya dibawa menuju ke Gria PMI Peduli. Waktu dijemput, anak laki-laki tahu tapi pura-pura tidak tahu, tandasnya. Ketika dilakukan cek fakta oleh tribunsolo.com, Sumarsih mengatakan dirinya lah yang berinisiatif pergi dari rumah. Hal tersebut dilakukannya setelah mendengar sang menantu menginginkan Sumarsih pergi dari rumah. Sumarsih mengatakan hal tersebut dipicu dari pertengkaran antara anak laki-lakinya dengan istrinya. Pagi sudah bertengkar sama istrinya, terus saya bilang, sudahlah mengapa pagi-pagi ini bertengkar? Terus saya diingatkan, ibu jangan ikut-ikut, tutur Sumarsih. Sumarsih menduga pertengkaran itu karena menantunya menginginkan dirinya untuk pergi dari rumah. Menantu saya minta saya pergi atau dia yang pergi, tapi itu hanya saya dengarkan saja. Tidak saya jawab, hanya saya dengarkan, terangnya.
Sumarsi mengaku dia langsung merapikan pakaian-pakaian yang bisa dia bawa. Saya merapikan pakaian, terus saya bilang, "Tidak usah bertengkar, aku pergi saja." Tapi saat itu saya tidak tahu mau pergi kemana, ke tempat siapa akunya. Cerita versi sang anak. Putra Sumarsi, Tri Wahyu Pamuji, 34 tahun, memberikan cerita yang lain. Tri mengatakan jika Sumarsi sudah tinggal bersamanya selama 2 tahun karena faktor ekonomi sang ibu yang berada di titik lemah. Dulu itu ibu saya memang mampu, tapi karena kemampuannya dia melupakan saya. Sampai sekolah saya bayar sendiri. Itu sampai saya lulus SMA, ucap Tri kepada tribunsolo.com, Rabu 4 Desember 2019. Terus saya menikah karena saya belum mapan, namanya anak yang belum mapan ikut orang tua, pingin tinggal sendiri belum bisa. Terus saya disuruh pergi, tidak boleh ikut, lanjutnya. Ekonomi Sumarsi berada di titik terendahnya saat kakak kedua Tri sakit. Kakak saya sakit, habis-habisnya orang tua saya. Ya, sakitnya kakak saya sama karena cucunya yang sangat nakal, ujar Tri. Sampai dia itu utang, yang nutup itu saya. Padahal saya sudah disuruh pergi, sudah tidak dianggap anak. Mana ada ibu tega nyuruh pergi anaknya waktu anak belum mampu, tambahnya. Tri kemudian merawat Sunarsih, namun merawat sang ibu merupakan hal yang cukup sulit dilakukan. Saya rawat tapi dia tidak bisa menerima. Misalnya lauk tidak enak, kalau tidak cocok dia minta-minta tetangga, kan bikin malu, tutur Tri. Kita sebagai anak kan juga harus ibaratnya menasehati cara-caranya, jangan bikin malu keluarga. Apapun masakannya itu ya sudah dimakan, imbuhnya. Tri mengatakan Sumarsi terkadang marah saat dinasihatinya ataupun oleh istrinya. Itu marah, kadang dinasihati istri saya, malah istri saya dipukul, sampai kaca jendela dipecahkan, kata Tri. Padahal ini rumah kontrakan, kalau tahu yang punya rumah pasti saya bisa diusir. Kalau marah kadang pintu dibanting juga, tambahnya. Tri merasa khawatir apabila perilaku ibunya itu diteruskan, rumah tangga yang telah dibangunnya bisa berantakan. Diberitahu malah dipukul, itu malah ibaratnya rumah tangga saya bisa hancur, ujar Tri. Karena ini saya bingung posisi saya mau dipertahankan ibu saya atau keluarga saya, imbuhnya. Tri mengungkapkan istrinya sempat menasihati Sumarsi pagi hari ini karena hendak membuat minuman dari susu anaknya. Istrinya sempat menyarankan supaya Sumarsi membuat teh saja untuk menekan pengeluaran. Itu dilakukan karena ekonomi keluarga Tri sedang dalam titik terendah. Istri saya menasihati bagus-bagus, itu permasalahan ini, susunya anak saya. Istri saya menyarankan kalau mau buat minuman, buat teh saja, ungkap Tri. Karena anak saya itu minum susunya banyak, kalau membuat susu itu nambah pengeluaran, terus buat teh saja. Tidak mau, malah pecahin kaca jendela, kan saya bingung, tambahnya. Tri menuturkan Sumarsi sempat marah dan membawa pakaian-pakaiannya ke rumah kosong yang berada di utara kontrakannya. Dinasihati malah mutung, pakaian-pakaiannya dibawa ke rumah kosong biar ada yang mengasihani, tuturnya. Tri berujar dia sangat menasihati ibunya sebelum kejadian hari ini terjadi. Kemarin saya menasihati ibu saya, kalau ibu tidak mau menuruti aturan di sini, ibu pergi saja tidak apa-apa, ujarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.